Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Ada seorang muhibbah, pecinta habaib perempuan, namanya Siti Muntomah. Ini selalu komen di channel saya yang membahas tentang para habaib. Dan komennya sama, jangan bahas habaib terus menerus, nanti akan kualat. Karena ini penting untuk saya tanggapi, karena memang Siti Muntomah ini tidak tahu sebenarnya, atau memang ikut-ikutan, atau memang cinta buta. Cinta buta kan tidak sadar ya, maka ini perlu saya tanggapi biar Siti Muntomah ini sadar. Saya doakan sadar, enggak saya doakan kualat sebagaimana Anda mendoakan saya, tidak. Karena saya khawatir nanti kalau doa Anda ya ini balik ke Anda. Jangan doakan semacam itu. Begini loh Mbak, ya Mbak Siti Muntomah, muhibbah habaib, bahwa habaib itu sudah jelas secara kajian pustaka, kemudian berdasarkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, yang mana didukung dengan referensi kitab-kitab nasab ulama terdahulu, kemudian didukung dengan realita perbuatan dan sikap para habaib, kemudian didukung lagi dengan hasil tes DNA bahwa habaib itu haplogrupnya bukan C1 melainkan G. Sudah jelas bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan, tapi keturunan Yahudi Askenasi. Itu sudah jelas, ya. Makanya karena saya sudah mengkaji tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman dengan kitab-kitab pendukungnya, maka saya kan sudah tahu. Lah, saya sudah tahu, ini berkewajiban saya untuk memberitahukan kepada orang awam bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi. Kalau saya diam, maka saya berdosa. Wong saya sudah tahu kok. Kan begitu. Kemudian Mbak Siti Muntomah, ya, nggak tahu wajahnya cantik apa enggak. Mbak Siti Muntomah, ya, kalau Anda mengatakan tetap, ya, kekeh mengatakan bahwa habaib itu keturunan Nabi, itu sama saja sampean panjenengan itu berbohong atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawang bukan nasabnya kok dicantolkan ke nasabnya Nabi. Ini kan bohong atas nama Nabi. Dan orang yang berbohong atas nama Nabi, Mbak Siti Muntomah, ini dosanya lebih besar daripada berbohong atas nama orang lain. Begitu loh. Kemudian kalau Anda, ya, ini tetap mengatakan bahwa habaib itu keturunan Nabi, itu sama saja, ya, memang tujuannya sampean ingin memuliakan habaib karena dianggap keturunan Nabi, padahal sebenarnya tidak, ya. Kalau Anda ini tetap mengatakan bahwa habaib itu keturunan Nabi, berarti sampean sama saja menginjak-injak hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghilangkan kemuliaan dan merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh kenapa? Wong bukan putunya kok dikatakan putunya Nabi. Coba saya tanya ke sampean, Mbak Siti Muntomah, sampean anaknya tapi kata orang lain sampean dikatakan anaknya B. Coba perasaan sampean. Sampean cucunya C, tapi dikatakan orang sampean cucunya D. Bagaimana perasaan sampean? Yes, jawab sendiri. Ya.
Jadi sekali lagi sampean kalau mengatakan, tetap mengatakan bahwa habaib itu keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti sampean sama saja merampas hak kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Kemudian kalau memang sampean anggap bahwa habaib itu wali, ya wali. Ya, misalkan Habib Lutfilah sampean katakan wali, sehingga sampean berani mendoakan kita-kita itu kualat. Saya tanya, apakah ada wali yang berbohong atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jelas orang waras, pikirannya waras, hatinya terbuka mengatakan tidak. Loh, kok bisa dikatakan bohong? Leluhur orang lain diakui leluhurnya, itu bohong apa tidak? Jelas bohong. Pangeran Diponegoro itu bukan bin Yahya, bukan Ba'alwi, tapi di bin Yahyakan, tapi di Ba'alwikan. Itu termasuk bohong apa tidak? Jelas bohong. Makam palsu. Di gunung ada makamnya kucing, akhirnya dikatakan makam wali. Ini berbohong apa tidak? Bohong. Apakah wali berbohong? Jelas tidak. Begitu loh. Ya, bahkan gurunya sendiri ini di bin Yahyakan, di Ba'alwikan. Loh, ini kalau antara ikatan santri dengan guru, bagaimana akhlak santri yang berani ya menasabkan gurunya ke orang lain? Ini kan santri yang kurang ajar. Ya, coba. Ya. Coba begitu. Wali itu rahmatan lil alamin. Wali itu menuntun seseorang ke jalan yang benar, menuju ilahi, bukan menuju kebohongan. Gitu. Lah, Habib yang Anda katakan wali itu sudah memalsukan makam, sudah mencangkokkan leluhur orang lain, sudah menasabkan gurunya ke orang lain. Ini jelas santri yang kurang ajar dan tidak berakhlak. Man laisal adab kadubab wa man taraka alaihil adab wa man tarakal adab fajaba alaihi santam. Barang siapa yang tidak memiliki akhlak maka itu seperti hewan, dan barang siapa yang meninggalkan akhlak maka wajib disantap. Dalam hal ini diluruskan. Kalau kita sudah tahu, oh itu bukan bin Yahya, Pangeran Diponegoro itu bukan bin Yahya, bukan Ba'alwi, Syekh Abdul Malik itu bukan bin Yahya, bukan Ba'alwi, kita sudah tahu, maka kewajiban kita adalah untuk meluruskan. Karena itu rananya sudah publik, maka kita publikasikan. Lah bagaimana caranya mempublikasikan agar semua orang tahu yang sudah menerima sejarah yang bohong? Caranya zaman modern sekarang ini melalui YouTube. Begitu loh Mbak Siti Muntoma. Yang cerdas dikit lah. Ya. Karena kemungkaran yang sudah jelas ya, atau kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan, maka mengingkarinya adalah secara terang-terangan juga. Begitu loh Mbak Siti Muntoma. Ya. Gitu. Ya. Jadi Ubaidillah ya, yang dikatakan anak dari Isa bin Aba Isa al-Muhajir itu adalah fiktif. Ya fiktif, tidak ada. 550 tahun terputus, nggak ada. Ya. Kemudian sampai kalau orang Nusantara, pribumi, mohon maaf, bukan saya membanding-bandingkan. Orang Indonesia asli ketika ada Wali Songo yang nasabnya bukan Ba'alwi, ini diba'alwikan.
Bagaimana perasaanmu? Pasti kalau Anda berdarah pribumi asli, Indonesia asli, maka Anda akan bergerak untuk meluruskan semuanya itu. Begitu loh Mbak Siti Muntoma. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya doakan Mbak Siti Muntoma ini panjang umur, diampuni oleh Allah, dapat hidayah, walaupun Anda ini mendoakan saya kualat. Ya, terima kasih doanya. Allah itu maha tahu, Allah itu maha adil ya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.